terutama ini adalah sebab alhamdulillah dari hidayah dari Allah, dan motivasi saya terutamanya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua dan juga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebahagiaan dunia ini hanya sementara, kebahagiaan akhirat adalah untuk selamanya. Terutama untuk orang tua saya yang salah satunya sudah tiada, mungkin saya dengan menghafal Al-Quran ini semoga diangkat derajat kedua orang tua saya. Mungkin itu. Setiap orang yang namanya menghafal pasti mudah. Nah, di balik itu semua pasti ada khususon yang khusus, di waktu yang khusus untuk menghafal pasti ada. Nah, kalau saya pribadi di waktu yang mudah untuk menghafal bagi saya yaitu di waktu sepertiga malam, yaitu di waktu sholat tahajud, yaitu di jam 3, di jam 2. Nah, situ insya Allah yang paling mudah. Bisa-bisa nanti dalam 1,5 jam itu bisa itu 1 lembar. Tapi di balik itu semua kalau enggak di waktu tahajud dia itu pasti hafalannya pasti nurun, nggak bisa dia itu menghafal. Nah, yang paling mudah itu di situlah, di waktu tahajud tersebut. Biasanya sih kalau saya ketika menghafal itu biasanya kan manusia naik turun keimanannya. Jadi ketika lagi futurnya itu saya perbanyak tilawah. Karena kan satu ayatnya kita baca itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita ulang-ulang setiap lembarnya, setiap halamannya kita ulang-ulang, insyaallah bertambah banyak pahalanya. Jadi itulah yang saya lakukan ketika saya lagi futur, lagi malas menghafal, saya perbanyak tilawah. Saya perkuatkan lagi tilawah. Itu perasaan saya ketika menghafal bersama teman-teman itu, ketika melihat teman itu semangat dalam menghafal. Di situ saya bertambah keinginan untuk kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Dari situ saya bermotivasi untuk mengejar hafalan, misalnya saya ketinggalan gitu. Saya berusaha untuk mengejarnya. Tapi walaupun berat saya tetap usaha, dan bersama teman-teman juga di sini kami bersama-sama melalui payahnya dalam menghafal, sulitnya menjaga hafalan itu. Ya, disitulah kami bersama-sama mengkaji-kaji apa hafalan kami. Ya, sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Jujur awal kesini saat Ustadz Fauzia dari Infak Berkah memberitahu bahwa santri Mahat Ali itu setiap individunya ada yang menanggung jawab satu orang tua asuh. Jadi saat itu saya agak heran kan, kok ada ya orang yang sedermawan itu mau memberikan sebagian hartanya, menginfakkan hartanya untuk kesuksesan anak orang lain. Jadi Masya Allah, sampai sekarang saya pengen gitu jumpai dengan orang tua asuh itu langsung, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan bahwa kelak di surga, dan mendoakan kepada beliau agar kelak di akhirat jasa beliau diterima di sisi Allah dan diberikan balasan yang setimpal. Karena kalau tanpa beliau mungkin kami tidak akan bisa menghafal Quran dengan seenak ini. Ada fasilitas, ada asrama yang mendukung, ada makan tiap hari 3 kali sehari, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk proses menghafal Quran kami. Jadi saya ucapkan sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada orang tua asuh kami di sini, dan mudah-mudahan suatu saat akan diadakan sebuah perjumpaan antara orang tua asuh dan santri-santri asuhan.